di dalammu. Sama-sama katakan. Jesus, we Jesus, we Jesus, we Jesus, we
besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku,
segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan sembahan yang hidup. Halo anak-anak muda Heroes di seluruh Indonesia, apa kabar kalian? Pastinya luar biasa. Tetap stay safe, tetap stay healthy di rumah ya. Dan kali ini kita akan membahas firman Tuhan tentang tema melayani. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan di mana kali ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami diajar, kami dibentuk untuk menjadi pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk diajar dan dibentuk oleh Engkau. Biarlah firman ini menjadi pedoman dan tuntunan kami dalam menjalani hidup kami sebagai orang-orang muda yang punya integritas, orang-orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang I serve, saya melayani. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dengan anugerah yang sangat besar, dengan kasih-Nya yang luar biasa, dan tentunya Tuhan menyelamatkan hidup kita bukan hanya sekedar Tuhan mau kita hidup untuk menghidupi diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita menjadi dampak, Tuhan mau kita menjadi pengaruh, menjadi kepanjangan tangannya di dunia ini. Nah, bagaimana caranya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini? Yaitu dengan melayani, saudara. Kira-kira apa yang muncul di benak dan pikiran kita ketika saya mengucapkan kata melayani? Tentunya rata-rata sebagian besar dari kita berpikir bahwa melayani itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan di gereja, aktivitas seperti menyanyi, seperti berkhotbah, seperti hal-hal yang lain di dalam gereja. Tetapi melayani di mata Tuhan bukan hanya sekedar saudara melakukan aktivitas yang ada di dalam gereja. Tentunya melayani di mata Tuhan mempunyai makna yang lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita lihat di luar di restoran-restoran, melayani hanya dipakai untuk pelayan yang biasanya mengantarkan makanan. Biasanya yang di dalam restoran yang melayani itu adalah mereka yang mempunyai jabatan yang lebih rendah daripada mereka yang lebih tinggi, saudara. Nah, firman Tuhan katakan tentang melayani di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Saudara, melayani itu adalah DNA-nya Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Dia mau melayani, Dia merendahkan dirinya kepada setiap kita untuk melayani kita. Tuhan itu adalah Bapa kita, Dia memanggil kita ini adalah anak. Dan sebagai anak Tuhan, kita punya Bapa di surga yang mempunyai DNA melayani. Harusnya kita juga yang sebagai anaknya punya DNA yaitu melayani. Melayani bukan hanya sekedar profesi, tetapi melayani adalah sikap hati, sebuah attitude, sebuah nilai yang kita punya dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita orang-orang muda. Untuk kita menjadi bos, untuk ngebosi, itu kita tidak perlu belajar. Tetapi untuk melayani, untuk mempunyai nilai, sikap hati yang melayani, itu yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena itu, orang-orang muda yang luar biasa, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, selagi kita masih muda, marilah sama-sama kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, melayani itu bukan berbicara tentang aktivitas di gereja saja. Tetapi melayani berbicara tentang apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita dan itu memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di firman Tuhan. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Firman Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan kepadaku. Ketika aku haus, kamu memberiku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu menyambutku. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memakaikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawatku. Ketika aku dalam penjara, kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Raja itu menjawab, Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Berarti orang-orang muda, apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, itu di mata Tuhan adalah sebuah pelayanan. Karena itu, mari sama-sama kita mau belajar di video ini, bagaimana sih kita punya sikap hati melayani. Dan di mana saja kita bisa melayani Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa sih arti dari melayani? Ada beberapa definisi secara saya lihat di kamus tentang melayani. Yang pertama yaitu melayani berarti memberi diri, membantu dan mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Memberi diri. Memberi adalah sebuah tindakan pelayanan. Ketika kita memberi bantuan kepada teman kita dengan segenap hati, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita sedang memberi bantuan kepada orang tua kita, kepada rekan kerja kita, mungkin teman kantor kita atau dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Itu adalah sebuah tindakan melayani. Tetapi di hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan mementingkan diri sendiri. Ya kerjaan lu, ya kerjaan lu, kerjaan gua, ya kerjaan gua. Kenapa gua harus bantu lu gitu ya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan keegoisan, lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan ajarkan kita tidak seperti itu. Tuhan mau kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Mungkin dunia bisa jahat, tetapi kita anak-anak Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita membawa dampak. Kita sama seperti garam. Garam itu kalau kita sedang makan sop, kita minum sop. Kalau sopnya terasa hambar, yang kita lakukan hanya sedikit saja kita taruh garam, maka seluruh rasa dari sop itu akan berubah menjadi ada rasanya. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Karena itu mari sama-sama kita mau menjadi garam dunia ini, dimanapun kita berada. Kemudian melayani juga mempunyai arti kita menurunkan posisi kita lebih rendah dari orang yang kita layani. Nah, ini yang tidak mudah, menurunkan derajat kita lebih rendah dari orang yang kita layani. Mungkin kita berkata, loh saya kan lebih kaya dari dia, saya kan posisi saya lebih tinggi dari dia, harusnya dia yang layani saya dong. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan justru mengajarkan orang yang tinggi, orang yang berada di atas, justru mereka yang harus melayani. Kemudian melayani juga mempunyai arti memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Di hari-hari ini di mana kita bisa dapatkan orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, susah uang di mana-mana, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pasti orang lebih cenderung, ya seharusnya lebih pentingkan diri saya dong terlebih dahulu daripada orang lain. Tetapi Tuhan justru mengajarkan kita di tengah pandemi corona, kesusahan terjadi di mana-mana. Tuhan mau kita bisa belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Karena kita sama seperti sedang memberi. Dan kalau kita sedang memberi, sama seperti kita menabur. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Justru di tengah krisis, kita harus belajar memberi. Sama seperti Ishak ketika dia menabur di tanah yang kering. Firman Tuhan katakan, dia menuai, dia menjadi semakin kaya, bahkan sangat kaya. Kenapa dia bisa diberkati Tuhan luar biasa di usia mudanya? Karena dia orang yang memberi. Kita lihat sama-sama di Roma 15 ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Di dalam bahasa Inggrisnya, firman Tuhan katakan di terjemahan The Message, strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Strength it's for service. Kekuatan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata itu dipakai untuk melayani, bukan untuk membanggakan diri kita. Paulus berkata kita yang diberi kekuatan wajib untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Kekuatan di sini berbicara tentang berkat, keuangan dalam hidup kita, talenta di dalam kehidupan kita, atau potensi, atau segala sesuatu yang kita punya. Kekayaan yang Tuhan titipkan, job, pekerjaan, posisi yang Tuhan berikan pada kita saat ini, itu bukan secara kebetulan ada dalam hidup kita. Setiap apapun yang kita punya, itu bukan secara kebetulan, tetapi dititipkan Tuhan untuk kita pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Banyak orang menyimpannya untuk diri sendiri, tapi biarlah kali ini kita belajar tidak sama seperti orang lain. Kita belajar menjadi sama seperti Yesus. Kita memakai kekuatan itu untuk membantu orang lain. Setuju, katakan amin orang muda. Haleluya. Karena itu ada 4 area dalam hidup kita di mana kita bisa melayani. Ini cepat saja. Yang pertama yaitu gereja. Area pertama kita bisa melayani Tuhan yaitu di gereja pada umumnya. Jadi kalau saudara belum pernah melayani di gereja, saudara harus mengambil langkah kali ini untuk melayani di gereja. Kenapa gereja adalah tempat yang bagus untuk melayani? Karena di situ kita belajar untuk mengikuti tuntunan orang lain. Mereka mengajar kita untuk mempunyai hati seorang hamba. Sebelum saya melayani di gereja, saya tidak pernah tahu apa sih itu melayani, apa sih itu pelayanan. Ini bukan konteks tentang melayani di gereja, tetapi sikap hati yang melayani. Saya nggak ngerti tentang melayani. Tetapi ketika saya mulai melayani di gereja 13 tahun yang lalu, di situ saya belajar bahwa ternyata melayani itu kita belajar mengikuti perintah, kita belajar untuk menyenangkan, kita belajar untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, untuk memberkati orang lain. Dan di situ hidup saya banyak berubah. Kalau saudara mau hidup saudara berubah, saudara harus belajar untuk melayani. Dan gereja adalah salah satu area di mana kita belajar untuk bisa merendahkan diri kita dan belajar untuk melayani. Tapi mungkin pertanyaan besarnya seperti ini. Kok saya mau pelayanan apa di gereja? Kok saya nggak punya bakat? I don't have talents, I don't have gift, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya pakai di gereja. Tahukah kalian bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak menciptakan kita itu useless. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan. Setiap kita orang-orang muda di dunia ini kita lahir dengan sebuah tujuan, bukan tanpa sebuah tujuan. Meskipun itu adalah sebuah kecelakaan, mungkin orang lain berkata kamu anak haram atau kamu seperti apa. Tapi kalian lahir di dunia ini itu adalah sepertujuannya Tuhan. You have a purpose in your life. Engkau punya tujuan di dalam kehidupanmu. Engkau punya talenta, minimal ada satu. Minimal ada satu. Roma 12 ayat 6 sampai 8 berkata seperti ini. Sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita, kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Jika karunia bernubuat, bernubuatlah sesuai dengan takaran iman. Jika karunia untuk melayani, layanilah. Jika karunia untuk mengajar, ajarlah. Jika karunia menasihati, nasihatilah. Jika membagi-bagikan sesuatu, lakukanlah dalam ketulusan. Jika memimpin, lakukanlah dengan rajin. Jika untuk menunjukkan kemurahan, lakukanlah dengan sukacita. Jadi minimal kalau saudara nggak punya talent apapun, you can be an usher. Kalian bisa menjadi usher di luar. Senyum kalian itu adalah modal kalian untuk melayani. Banyak orang yang nggak bisa senyum itu nggak bisa jadi usher loh. Modal untuk jadi usher itu ya minimal bisa senyum gitu ya. Bayangin kalau kita masuk ke sebuah ibadah orang-orang muda, yang jaga di depan itu satpam, besar berkumis, jenggot berotot. Kita masuk terus salam, waduh kita kan pasti takut gitu ya. Tapi kalau yang masuk itu Rama, Shalom, apa kabar? Silakan masuk ke dalam. Mungkin tadi yang kita depresi, kita lihat dia,
kita langsung bisa, oh iya, bersuka cita. Siapa tahu juga kita ketemu jodoh kita di situ ya. Oke deh. Kemudian area kedua kita bisa melayani yaitu keluarga. Nah, mungkin kalian berkata, melayani seperti apa di dalam keluarga kok? Kita bisa membantu orang tua kita. Mungkin orang tua kita capek seharian kerja di luar, banting tulang, cari uang demi membiayai sekolah kita, demi membiayai hidup kita. Minimal dia pulang, kita mungkin buatkan dia teh manis atau kopi. Mungkin itu kelihatannya sederhana, tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, little things, hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu bisa membawa sebuah perubahan dan dampak yang sangat besar. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Kadangkala kita meremehkan hal-hal kecil, ya kita lakukan ini nggak mungkinlah ada efeknya. Tapi jangan salah, hal-hal kecil yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan segenap hati, itu bisa mengubah kehidupan orang lain. Mungkin kalau orang tua kita sudah capek pulang dari kantor, buatkan dia kopi, bantu dia, atau papa kita mungkin pulang urut-urut dia. Itu adalah sebuah tindakan yang melayani. Kita menjadi anak yang baik. Atau mungkin juga ada di antara kita yang sudah menikah. Kalau kita sudah menikah, layanilah istrimu dengan baik sebagai orang-orang muda. Kebanyakan kita orang-orang muda yang baru aja menikah, kita lebih pengen dilayani sebagai seorang suami. Biasanya ada yang tanya sama saya, kok kan istri adalah penolong, jadi penolong yang harus melayani. Oh salah, justru firman Tuhan katakan yang kuat yang harus melayani. Saya mau tanya, yang kuat itu suami atau perempuan? Ya, secara mungkin fisik lelaki lebih kuat. Jadi bukan hanya sekedar kita mau menuntut untuk dilayani, tapi kita juga harus belajar untuk melayani. Kalau kita berkata kita adalah seorang pemimpin, pemimpin itu bukan untuk dilayani, tetapi pemimpin itu melayani. Di sini ada sebuah quote yang bagus, leadership it's about servanthood. Kepemimpinan yang berpengaruh dan berhasil adalah kepemimpinan yang mempunyai hati untuk melayani. Wow, sebuah statement yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kita ngebosi, untuk kita mempunyai sikap untuk perintah orang kiri kanan, itu gampang. Tapi untuk kita merendahkan diri kita, untuk kita berkata apa yang bisa saya bantu untuk membuatmu lebih baik. Wow, itu sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Karena itu melayani itu bukan dengan paksaan, tapi melayani itu dengan tulus hati. Banyak orang punya profesi yang melayani. Seperti customer service di bank, dia kan tugasnya memang melayani, kewajibannya melayani. Atau mungkin kita sebagai pelayan Tuhan di gereja, profesi kita apakah itu worship leader, apakah itu singer atau pengkhotbah, profesi kita memang melayani. Tetapi yang mesti kita ingat, belum tentu kita punya sikap hati yang melayani. Profesi kita bisa saja melayani, tapi belum tentu kita punya sikap hati yang melayani. Yang paling penting di hadapan Tuhan adalah punya sikap hati yang melayani. Kemudian area apa lagi? Lingkungan sehari-hari kita. Kita bisa melayani Tuhan di lingkungan sehari-hari kita. Mungkin kita sering pergi ke warnet, melayanilah Tuhan di sana. Gimana? Dengan menunjukkan sifat-sifat yang baik kepada teman kalian, memberikan support. Mungkin dia sering ke warnet karena orang tuanya di rumah sering bertengkar. Mungkin kalian bisa tanya, kenapa sih bro kamu kayaknya kelihatan hampir 24 jam di tempat ini. Kalian bisa menjadi berkat di mana saja. Mungkin di sekolah kalian lihat teman kalian mungkin ada yang lupa bawa pulpen atau bawa sesuatu. Kalian bisa menawarkan sebuah bantuan. Ayo berinisiatiflah untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan berkata di Amsal 11 ayat 25. Siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur. Siapa yang memuaskan dahaga ia pun akan dipuaskan. Kemudian area yang keempat kita bisa melayani Tuhan yaitu marketplace. Tempat kita bekerja. Kita harus menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan kualitas kita jauh lebih baik dari performa kerja. Dari kejujuran kita. Kita harus jauh lebih baik daripada orang lain. Karena Tuhan kita di surga, Bapa kita itu adalah Bapa yang excellent. Karena itu kita sebagai anak-anaknya kita juga harus menjadi pribadi yang excellent. Oke, saya mau bagikan 3 hal tentang melayani yang terakhir cepat saja. Melayani itu selalu mulai dari hati. Serving starts from heart.
Melayani bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Tetapi melayani itu dimulai dari hati yang bersedia dipakai oleh Tuhan. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, tetapi dia memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Tapi sampai sekarang masih banyak juga orang yang tidak mau melayani. Di gereja, di area manapun dalam kehidupannya. Karena dia berkata, saya tidak mampu. Atau dia berkata, saya terlalu sibuk. Atau dia berkata, saya tidak layak melayani Tuhan. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak melakukan kesalahan. Tuhan tidak lihat itu semua. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melayani dia di mana saja. Yang harus kita lakukan adalah Tuhan, mampukan saya jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya. Sebelum Tuhan memanggil Abraham menjadi bapa orang beriman, siapakah Abraham? Apakah dia memenuhi syarat? Apakah dia layak? No. Abraham kalau kita baca di dalam Bible, dia melakukan sangat banyak kesalahan. Dia berbohong, dia melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi itu tidak diperhitungkan Tuhan. Dia tetap dikatakan bapa orang beriman. Karena Tuhan yang memampukan kita. Sama seperti Paulus berkata, di dalam kelemahanku, di dalam keterbatasanku, kuasa Tuhanlah yang sempurna. Karena itu, jikalau engkau mau dipakai Tuhan, di bidang apapun, area apapun dalam kehidupanmu, mungkin engkau berkata, saya tidak sanggup. Tapi hari ini, engkau berkata, Tuhan, mungkin saya punya banyak kekurangan. Mungkin saya punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Tapi Tuhan pakai saya. Saya mau jadi orang berhasil. Saya mau jadi orang yang sukses. Maka engkau akan lihat apa yang engkau doakan, apa yang engkau ucapkan, itu engkau terima dalam nama Yesus. Yang kedua, if you want to be great, you need to learn to serve. Jikalau engkau menjadi besar, engkau mau menjadi hebat, engkau harus belajar untuk melayani. Firman Tuhan katakan di Markus 10 ayat 44. Siapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hamba untuk semuanya. Kalau di dunia, di sekuler mempunyai prinsip seperti ini. Jikalau engkau mau naik, engkau mau dipromosikan, engkau harus singkirkan semua lawan-lawanmu. Itu prinsip dunia. Tapi kalau prinsip firman Tuhan, jikalau engkau mau naik, engkau harus belajar untuk merendah. The way up, it's down. Itu prinsip firman Tuhan dan itulah prinsip yang paling benar sebenarnya dalam hidup kita. Banyak saya temukan, saya punya banyak kenalan-kenalan orang yang sangat diberkati. Yang super, bukan diberkati saja tetapi super sangat diberkati. Dan yang saya lihat hidup mereka bukan sombong. Tetapi hidup mereka justru rendah hati banget gitu ya. Orang yang menengah itu biasanya sombongnya minta ampun. Tapi ini sudah sangat diberkati, justru sangat merendah. Sangat melayani, padahal duitnya itu gak bisa dihitung. Karena itu, ayo kita ikuti teladan firman Tuhan. Dan yang terakhir, serve with a commitment, not an involvement. Melayani dengan komitmen dan bukan hanya terlibat. Kalau hari ini kita berkata, saya mau belajar mempunyai sikap melayani dimanapun Tuhan tempatkan saya. Jangan hanya sekedar kita panas-panasan, oke, saya mau lakukan hari ini. Tapi kita harus lakukan itu dengan sebuah komitmen. Apa sih itu komitmen? Berarti sungguh-sungguh dalam membuat sebuah perjanjian, tidak peduli apapun kondisi dan yang terjadi, tetap melakukan janji tersebut. Sebuah pengorbanan. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kesusahan uang. Tetapi ada keluarga kita yang jauh lebih susah, memerlukan bantuan. Mungkin kita berkata, waduh gimana ya, bisa gak saya bantu saja sendiri lagi susah. Tapi jika engkau punya komitmen untuk melayani Tuhan, jumlah sebenarnya bukan masalah. Tetapi bagaimana caranya kita memberikan sebuah bantuan. Mungkin jumlahnya gak besar, tetapi ada sebuah hati di situ ketika kita memberi, orang lain tersebut bisa sangat diberkati dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sebuah pengorbanan dalam hidup kita, di dalam firman Tuhan, setiap kali orang mempersembahkan korban di dalam perjanjian lama, selalu ada api Tuhan yang turun menyambar korban tersebut. Saya tutup dengan statement ini. Di sini pasti kita sering makan telur mata sapi dengan bacon ya. Apalagi justru kita orang-orang di kota
Apalagi kalau kita breakfast, siapa sih nggak suka bacon gitu ya? Siapa sih nggak suka telur gitu? Dan kalau disuruh pilih, I prefer bacon. Bacon itu jauh lebih enak. Dan kalau saya tanya sama kalian juga, kalian lebih pilih kalau dikasih dua pilihan telur atau bacon? Pasti kalian pilih bacon. Itu sudah harga mati gitu ya. Karena bacon itu enak banget, bab satu gitu. Wah, kalau bab satu itu tidak ada yang bisa menolak. Oke, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang enak itu beda prosesnya. Untuk kita memakan telur mata sapi, ayam itu cukup berkontribusi. Dia cukup untuk mengeluarkan telurnya, dia bertelur, kita pecahin, kita goreng, ayam tetap masih hidup. Tapi untuk kita memakan bacon yang enak itu, yang crunchy itu, yang ada minyak-minyaknya tuh keluar. Babi perlu mengorbankan hidupnya. Sesuatu yang berkualitas itu selalu keluar dari sebuah pengorbanan. Karena itu dalam hidup kita, ayo kita memilih jangan untuk pasif, tapi ayo kita memilih untuk aktif melayani Tuhan. Di area manapun Tuhan tempatkan kita. Di gereja, di dalam keluarga, lingkungan kita sehari-hari, di marketplace. Dan saya percaya ketika kita punya hati yang melayani, kita merendah, kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang muda, history maker semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur biarlah firman ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Menjadi tuntunan ketika kami melangkah kemanapun kami pergi. Di area manapun Tuhan tempatkan kami. Kami bukan hanya sekedar mau punya profesi yang dikatakan melayani. Tapi kami mau punya sikap hati yang melayani. Sebab itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami dalam segala keterbatasan kami. Mampukan kami dalam segala kelemahan kami. Karena kami tahu di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan yang sempurnakan. Kalau mungkin di tengah pandemi pada saat ini, kami mungkin mengalami banyak masalah di dalam keuangan, mungkin masalah di dalam kegiatan sekolah atau kegiatan pekerjaan. Kami percaya bahwa tidak secara kebetulan Tuhan izinkan, tapi kami percaya kerugian yang kami alami selama pandemi ini, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kalau dulu Tuhan menolong kami, hari ini Tuhan tidak membawa kami sejauh ini untuk meninggalkan kami. Tapi untuk mengangkat kami jauh lebih tinggi lagi. Terima kasih dan biarlah firman ini terukir di dalam loh hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus semua ini diberkati, sama-sama katakan amin. Heroes ikutin gerakan saya ya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
Pastinya kita semua diberkati dengan melalui ibadah Heroes Online kali ini. Dan mari sama-sama kita mau tutup di dalam doa berkat. Mari orang-orang muda buka kedua tanganmu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat ibadah online di hari ini. Kami percaya hidup kami dipakai Tuhan. Sebagai orang-orang muda, kami menjadi bintang, kami menjadi terang, kami menjadi garam dunia yang dipakai Tuhan secara luar biasa dimanapun kami ditempatkan. Dan orang-orang muda dikasih Tuhan, terimalah berkat ini, berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkati dengan iman di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.